kebun binatangnya, teman-teman. Teratai merah jambu ini. Kita duduk di sini. Kelapa muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mas Bowo. Apa kabar adik sana segalanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan hari ini saya akan ajak teman-teman menuju ke salah satu objek wisata yang ada di Kota Bengkulu, yaitu objek wisata Danau Dendam. Nah, sekarang kita ini ada di Simpang Taman Remaja. Sebelum ke Danau Dendam kita melewati Taman Remaja. Taman Remaja ini adalah wisata hutan di tengah kota. Jadi dulu, nah ini Taman Remaja ini sangat legend. Dulu pada tahun 80-90-an Taman Remaja ini ada kebun binatang, kebun binatang Taman Remaja. Tapi sekarang kebun binatangnya sudah tidak ada. Dan sekarang sudah berubah menjadi seperti sekarang ini ya. Sekarang sudah menjadi hutan atau taman kota. Jadi pohonnya itu besar-besar teman-teman ya. Jadi ini hutan semua nih. Hutan pohon mahoni. Nah dulu di sini kebun binatangnya teman-teman. Nah ini masih ada sisa-sisa. Ada camel, unta, ada patung unta. Sisa-sisa kemegahannya atau kelejenannya dulu. Nah, ini ada gajah, patung badak, masih banyak patung-patung binatang ya teman-teman. Sekarang hanya tinggal kenangan kebun binatangnya. Sekarang sudah tidak ada lagi kebun binatangnya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Itu sekilas kita melewati Taman Remaja. Sekarang kita menuju ke Danau Dendam Tak Suda. Jadi Danau Dendam Tak Suda ini adalah danau yang berada di tengah kota, di Kota Bengkulu, termasuk dalam cagar alam Danau Dendam Tak Suda ini. Jadi di Danau Dendam Tak Suda ini ada anggrek langka kalau tidak salah. Nah, namanya saya lupa. Anggrek apa namanya itu lupa saya, nanti saya coba lihat di Google dulu. Ada anggrek langka yang hanya tumbuh di Danau Dendam ini. Terus Danau Dendam Tak Suda ini adalah danau yang peninggalan Belanda. Nah, jadi pada tahap penjajahan Belanda dulu, Belanda itu membuat sebuah dam. Ini cerita versi, dia ada dua versi nih, ada versi dongeng, ada versi yang kalau menurut saya itu masuk ke dalam logika. Jadi ada dua versi. Jadi kalau versi yang kedua ini itu sesuai dengan masuk ke dalam logika. Ini Danau Dendam ini dulunya itu pemerintahan Belanda itu membuat dam untuk membendung aliran air. Jadi untuk mengairi, untuk membuat irigasi persawahan dahulunya teman-teman. Jadi karena dam ini dibikin oleh Belanda pada saat itu penjajahan Belanda kan mendapat perlawanan dari pahlawan-pahlawan kita yang ada di Provinsi Bengkulu. Jadi pembangunannya atau pembuatannya itu tidak selesai, jadi tidak sudah namanya. Jadi dulu itu diberi nama Dam Tak Suda. Jadi seiring perjalanan waktu dan cerita dari generasi ke generasi, jadi mungkin apa namanya itu secara estafet berubah dari dam itu menjadi dendam. Nah, dalam cerita dongeng atau legendanya Danau Dendam ini cerita yang pertama ya, versi dongeng atau legenda. Kalau saya salah, tolong dikoreksi di kolom komentar karena
Saya juga bukan penduduk asli di sini, teman-teman. Ini saya juga hanya baca-baca di Google, dengar-dengar cerita dari orang asli sini. Jadi kalau menurut legenda, dahulu kala ada pasangan dua sejoli, ya, dua sejoli yang memadu kasih, tetapi tidak disetujui oleh kedua keluarganya, teman-teman. Dari kedua keluarga laki-laki tidak setuju, dari keluarga perempuan tidak setuju. Kalau tidak salah, keluarga mereka ini adalah keluarga kerajaan yang ada di sekitaran atau di Provinsi Bengkulu ini dulu, teman-teman. Jadi karena tidak disetujui, si perempuan atau si laki-laki ini, kalau tidak salah saya ini, teman-teman ya, si perempuan atau si laki-laki ini bunuh diri atau mati di danau ini, teman-teman. Jadi danau ini disusul dengan laki-lakinya, seperti kisah apa, Romeo Juliet lah, teman-teman ya. Tapi menyisakan dendam, teman-teman, terhadap keluarga mereka masing-masing. Itu kalau tidak salah saya. Jadi disebutlah danau dendam tak sudah. Nah, itu singkat ceritanya, teman-teman ya. Jadi ada dua versi. Ada satu versi sejarah, yang satu versi legenda. Nah, mana yang benar itu saya juga tidak tahu, teman-teman. Mungkin kedua-duanya benar. Nah, ini kita sampai di Simpang Kompi namanya itu. Kalau belok kanan tadi itu kita ke Kompi Senapan B Batalion 144 Jaya Yuda. Ini tidak jauh lagi, ini kita sudah masuk ke kawasan wisata Danau Dendam Tak Sudah. Nah, itu apa namanya itu, kalau di sebelah kanan kita ini sudah ada hutan rumbia. Kalau dalam bahasa Indonesianya apa namanya ini? Rumbia juga mungkin, teman-teman ya. Nah, ini kita sudah sampai di Danau Dendam Tak Sudah. Teman-teman, ini kita belok sini. Kita parkir di sini. Masya Allah. Nah, teman-teman, kita udah sampai di Danau Dendam Tak Sudah. Masya Allah, bagus teman-teman ya, pagi hari. Jadi kalau ke sana kita terus, kalau lewat jalan sini terus, di pinggir-pinggir ini banyak pondok-pondok, tempat minum, tempat makan, yang pastinya minum kelapa muda, teman-teman ya. Ini banyak perahu kecil, apa namanya ini, biduk. Kalau saya kecil dulu namanya biduk kalau di daerah saya. Ini sampan kalau bahasa Indonesia. Jadi ini jalan ini, kalau lurus tadi, kalau ke sini kita ke jalan kita datang tadi. Kalau ini lurus terus ke Simpang 3 Brimob, mau ke Kelurahan Surabaya, ke apa namanya itu, ke Simpang 4 Nakau. Nah, ini teman-teman, Danau Dendam Tak Sudah. Jadi Danau Dendam Tak Sudah ini letaknya ini di Kelurahan Dusun Besar, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu. Jadi di sini, di pinggir-pinggir danau ini banyak pondok-pondok yang dibuat oleh warga untuk mereka berjualan atau mencari rezeki, berjualan kelapa muda, bakso, mie, dan yang lain-lain, teman-teman. Jadi kalau teman-teman kesini bisa duduk di pondok-pondok ini. Jadi di sebelah ujung-ujung ini kita dapat melihat bukit kalau hari cerah, teman-teman. Ini karena pagi hari masih banyak tertutup kabut bukit-bukitnya. Itu. Dan di situ juga ada jalan itu sebenarnya, teman-teman ya. Jalan melewati apa namanya itu, rumah-rumah warga, dan dari situ juga
kita bisa lewat dari samping kuburan di sebelah sana tadi. Masya Allah, cantik teman-teman ya. Inilah Danau Dendam tak sudah di pagi hari ini. Nah teman-teman, kita coba jalan nih di sini. Ini dilarang berenang ya teman-teman ya. Jalan ke sini ini banyak di pinggir-pinggir ini yang jual kelapa muda. Nah teman-teman bisa duduk di sini. Kita coba lihat tempat duduknya teman-teman ya. Ini tapak. Nah teman-teman itu bisa duduk di sini. Jadi sepanjang pinggiran jalan, pinggiran ini teman-teman bisa duduk. Terus mensur ini banyak tempat duduk ini teman-teman ya. Tapi teman-teman harus belanja kalau duduk di sini. Jadi di sini itu bisa santai. Jadi sepanjang pinggir jalan ini bisa santai teman-teman, sambil memandangi Danau Dendam tak sudah. Ini teratai merahnya teman-teman. Nah itu teratai merah jambu pink. Ini banyak tumbuh di Danau Dendam tak sudah ini. Asli kalau pagi hari pemandangannya cantik teman-teman ya. Ini matahari terbitnya bagus nih kalau hari cerah teman-teman ya. Ini pas di sini matahari terbit. Nah itu bukit-bukit kelihatan jelas kalau dari sini. Masya Allah, cantik teman-teman ya. Nah teman-teman, kita mau menyusuri jalan ini. Nah jadi di pinggir-pinggir danau ini seperti yang saya bilang tadi, itu banyak pondok-pondok teman-teman ya. Pondok-pondok untuk santai bersama keluarga, teman, sanak, saudara. Ini banyak sekali. Nah seperti adik-adik ini nah santai kan. Jadi ini rekomendasi sekali kalau teman-teman mau santai, karena banyak sekali pilihan tempat duduknya di pinggir jalan ini. Nah oke teman-teman, dari sini saya akan ajak teman-teman ke pintu air Danau Dendam tak sudah. Ini pagi hari ini banyak yang duduk santai. Nah kita ke pintu airnya dulu teman-teman ya. Nanti habis dari pintu air, insya Allah kalau sempat kita duduk di Danau Dendam tak sudah. Karena di pintu air ini jalannya itu bagus teman-teman. Nah ini belok sini teman-teman, tidak jauh dari danau tadi. Kita belok kanan ini. Belok kanan di sini. Nah, ini jalannya. Nanti kita sampai di pintu air. Nah, jalannya itu pinggir-pinggirnya banyak pohon besar, pohon mahoni. Nah, ini masuk dalam kawasan Danau Dendam, teman-teman ya. Taman Wisata Alam Danau Dendam tak sudah ini. Nah, anggrek itu yang kayak yang saya bilang tadi, anggrek langka itu yang tumbuhnya di Danau Dendam ini tumbuh di dalam hutan-hutan ini, teman-teman, di dalam taman ini. Jadi ini dilindungi, teman-teman ya. Mantap, keren. Nah, ini jalannya bagus kan? Ini kalau kita buat story ini, orang tidak tahu ini kalau di Danau Dendam ini. Bagus sekali jalannya ini.
ini kita sudah sampai di pintu airnya teman-teman ya. Nah ini pintu airnya. Nah ini dari danau tadi ini teman-teman airnya. Ini masuk dalam kawasan Danau Dendam Tak Sudah. Nah ini pintu air. Ini banyak orang menjala, ini orang mau jala ikan, menjaring. Ini banyak anak-anak. Kalau pagi minggu ini banyak anak-anak di sini teman-teman ya. Nah ini pintu airnya teman-teman. Oke, kita belok lagi. Nah, ini yang saya mau bilang tadi. Di sini juga bagus untuk maraton, lari pagi atau jalan-jalan sore. Bawa anak, bawa istri, teman-teman ya. Pakai motor, berkendara sore hari, ini bagus nih tempat ini teman-teman. Nah ini Danau Dendam Tak Sudah. Keren sekali teman-teman ya. Ini biasanya kalau sore banyak orang mancing di sini teman-teman. Nah kita masuk ke jalan yang saya bilang tadi, ini jalannya. Masya Allah, jalannya cantik teman-teman ya. Oke teman-teman, kita ke danau lagi, ke tempat-tempat duduk tadi teman-teman. Nah teman-teman, kita udah sampai lagi nih di tempat duduk-duduk ini. Kita duduk dulu di sini teman-teman ya. Nih duduk-duduk di sini ini enak sekali teman-teman. Pemandangannya itu indah sekali. Jadi kalau teman-teman mau kesini, enak itu di pagi hari atau di, sebenarnya enak siang hari pun enak, sore hari pun, karena siang hari juga ini kan pohon-pohonnya banyak nih, teduh teman-teman ya. Banyak pohon-pohonnya jadi teduh. Lalu sore hari juga banyak, enak juga. Nah selebihnya mantap teman-teman. Ini rekomendasi untuk santai-santai bersama keluarga ya. Keluarga, teman-teman, sanak saudara. Tapi kalau duduk di sini teman-teman harus belanja teman-teman ya, belanja di pondok-pondok ini. Karena mereka yang bikin tempat duduk ini biar tidak terjadi keributan, jadi teman-teman harus belanja ya teman-teman ya, karena sering terjadi keributan di sini. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung teman-teman ya. Ini saya hanya menyampaikan informasi. Jadi teman-teman harus belanja dari pondok-pondok ini. Nanti kalau teman-teman duduk tuh ada orang yang datang ke sini menawarkan mau minum apa. Nah, kalau bisa teman-teman beli ya, jangan ribut. Karena ada videonya, ada berapa kali itu ribut antara pengunjung dan pedagang di daerah sini. Saja sedikit informasi teman-teman ya, kalau ada yang tersinggung atau ada salah kata saya mohon maaf. Terus kalau berkunjung ke sini tolong dijaga kebersihannya teman-teman ya. Ini saya lihat banyak itu sampah-sampah plastik, bekas makanan banyak. Kalau tempat wisata itu bersih, jadi suasananya itu jadi enak teman-teman ya. Oke teman-teman, inilah Danau Dendam Tak Sudah yang ada di Kota Bengkulu. Semoga video ini dapat menghibur teman-teman untuk menambah daftar wisata yang dapat teman-teman kunjungi di akhir pekan teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum saya akhiri, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video-video berikutnya dari channel Mas Bowo. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.